Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Widati dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 32. Nah, kali ini saya akan mengerjakan PH2 tentang 4 materi. Jadi materi pertama yang akan saya jelaskan adalah Bawaslu. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab IF Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 orang. Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Nah, terakhir, mencegah terjadinya praktik politik uang. Bawaslu juga berwenang sebagai menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mengenai pemilu. 2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Terakhir, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Dan yang terakhir dari materi Bawaslu juga berwenang bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan. Ketiga, penyampaian hasil pengawasan terhadap Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dari atau berdasarkan kebutuhan. Nah, sekarang materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam mengambil keputusan di pemerintah. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini. Ciri-ciri berikut ini yaitu: yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, serta adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Macam-macam demokrasi yaitu demokrasi parlementer, demokrasi langsung, tidak langsung, demokrasi Pancasila, dan demokrasi presidensial. Nah, sekarang saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu demokrasi pada awal kemerdekaan. Pada periode ini, kekuasaan pemerintah cenderung tersentralisasi. Hal yang demikian itu dikarenakan lembaga-lembaga legislatif seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Pertimbangan Agung DPA belum dapat dibentuk. Pasal IF Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan bahwa sebelum lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, dan DPA dibentuk, kekuasaannya dipegang oleh Presiden yang dibantu oleh Komite Nasional KNIP. Inilah yang menyebabkan kekuasaan Presiden pada saat itu sangat besar. Kontradiksinya, sistem pemerintahan parlemen membawa konsekuensi bahwa kekuasaan parlementer akan lebih kuat dibandingkan kekuasaan eksekutif. Ini artinya jika kekuasaan eksekutif lemah, akan ada kecenderungan penerapan demokrasi sulit untuk berkembang. Maka dari itu, demokrasi di awal kemerdekaan itu tidak dilanjutkan sampai sekarang. Ya, dikarenakan ya pemerintahan membawa konsekuensi yang besar ya terhadap pemerintahan gitu. Karena hanya presiden yang lebih tinggi pangkatnya. Nah, itu saja. Nah, yang keempat ini ada terakhir pembahasan dari materi dari saya, yaitu pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih berisikan tentang pemahaman prosedur pemilih untuk warga negara yang telah berhak memilih. Dari pendidikan ini diharapkan pemilih pemula berpartisipasi dengan mendatangi tempat pemungutan suara TPS untuk memilih Nur Budi Haryanto dalam Andi Faisal salah. Tidak hanya itu, mereka diharapkan ikut mengawasi jalannya pemilu.
Setidaknya penyelenggaraan yang harus sesuai dengan prosedur yang benar. Pendidikan pemula tidak hanya menekankan pengetahuan seputar teknis pemilihan suara, namun lebih daripada itu, yakni bagaimana pemilih, dalam hal ini pemilih pemula dapat berpartisipasi aktif dalam jalannya pemilihan umum di dalam negara demokrasi Indonesia. Berpartisipasi aktif di sini maksudnya mereka dapat memahami makna pemilihan umum di dalam negara demokrasi Indonesia serta mekanisme pemilihan umum tersebut sehingga dapat mengawasi jalannya pemilihan umum. Hal ini tentunya akan menciptakan pemilihan umum yang cerdas dan pemilihan umum yang berkualitas. Pendidikan pemilihan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program, tahapan, jadwal proses pemilihan umum, dan makna serta pentingnya pemilihan umum di dalam negara demokrasi Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilihan dalam menggunakan hak pemilihnya dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sejauh ini, terdapat beberapa program pendidikan pemilih sebagai sumber pelajaran PK di sekolah. Yang antaranya pertama, sosialisasi kepemiluan menjelang gelaran pemilu di sekolah-sekolah oleh Komisi Kepemilihan Umum. Itu saja materi dari saya, penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kata yang salah atau mungkin terbelit-belit. Itu kesalahan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Maya.